Woho, selamat datang kembali di channel Anime Viral. Fans Kimetsu Yaiba silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari akhir pertempuran para pemburu iblis melawan Kibutsuji Muzan. Di chapter sebelumnya, Muzan telah mewariskan semua perasaannya, memberikan darah dan kekuatannya kepada Tanjiro. Hal tersebut membuat Tanjiro berubah menjadi iblis, bahkan lebih mengerikan daripada Muzan, karena Tanjiro bisa kebal terhadap sinar matahari. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 123 versi mangaku yang udah keluar tanggal 24 April kemarin. Nah, di chapter 123 ini efek obat buatan Tamayo mulai bekerja. Yang di chapter sebelumnya, Kanao mengorbankan mata kirinya untuk menggunakan pernapasan bunga jurus terakhir dan menancapkan obat pengubah iblis ke punggung Tanjiro. Buat kamu yang belum tahu review chapter sebelumnya, bisa baca manganya di website mangaku, komikku, manga kita, atau yang lainnya. Banyak kok. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang, karena di video ini akan mengandung banyak spoiler. Tapi buat kamu yang tidak masalah kena banyak spoiler, bisa tonton video ini, kalau bisa sampai habis ya. Hehehe. Oke, lanjut, bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat update video terbaru dari kami, dan biar kita juga semakin semangat bikin konten berikutnya, oke? Pada scene pertama, kita diperlihatkan Nezuko yang menangis dan meminta kakaknya untuk kembali. Ternyata itu adalah dalam diri Tanjiro yang sedang membayangkan Nezuko. Digambarkan di dalam diri Tanjiro, dia tergeletak diselubungi kekuatan iblis berupa gumpalan daging besar milik Kibutsuji Muzan. Si Tanjiro berkata dalam hati kalau dia ingin kembali, ingin pulang, dan juga sudah sangat lelah. Tuhan, kumohon biarkan aku pulang. Aku hanya ingin pulang bersama adikku. Sambil mencoba mengangkat tangan kanannya ke atas, tiba-tiba muncul jiwa iblis Muzan berupa gumpalan daging dari tangan kanan Tanjiro. Perlahan daging tersebut terus membesar dan berubah wujud menjadi Kibutsuji Muzan secara utuh. Jiwa Muzan tersebut mempengaruhi Tanjiro sambil berkata, "Semua anggota keluargamu sudah mati. Apa gunanya kembali? Tak ada apapun di sana kecuali mayat yang sudah terkubur. Apa yang ingin kau lakukan ketika kembali?" Sambil membayangkan keluarganya, Tanjiro pun menjawab, "Kenangan hari-hari bahagia itu masih teringat jelas. Selama aku masih punya Nezuko, kenangan itu tak akan hilang." Mendengar jawaban dari Tanjiro, jiwa iblis Muzan mencoba mempengaruhi Tanjiro lagi. Kali ini dengan cara membohonginya dan berkata, "Nezuko sudah mati. Kau membunuhnya dan berhentilah melakukan sesuatu yang percuma." Namun secara tak terduga tubuh Tanjiro malah mulai terangkat ke atas oleh efek dari obat yang ditancapkan oleh Kanao. Digambarkan dengan wujud berupa bantuan tangan para korban pemburu iblis. Ternyata itu adalah gambaran dari para pilar yang telah gugur bertarung melawan para iblis di pertempuran sebelumnya. Mereka mendorong Tanjiro dari bawah keluar dari belenggu iblis berupa daging besar yang sebelumnya menyelimuti tubuh Tanjiro. Para pilar tersebut terus mendorong Tanjiro sambil menjawab jiwa iblis yang mempengaruhi Tanjiro, "Jangan bohong, Nezuko masih hidup. Kau adalah pembohong." Jiwa iblis Muzan terus berusaha mempengaruhi Tanjiro, lalu berkata, "Bukankah bau iblis itu terasa seperti bau darah teman-temanmu? Kau telah membunuh mereka. Kau akan disalahkan dan tak ada yang menginginkanmu kembali." Mendengar hal tersebut, Tanjiro malah menjawab kalau dia ingin kembali, lalu meminta maaf telah menyakiti semuanya. Jiwa Muzan masih belum menyerah dan terus mencoba mempengaruhi Tanjiro. Kali ini dia mulai naik darah, lalu mencoba menahan Tanjiro agar berhenti naik sambil berkata, "Diamlah, kau adalah wadah yang akan mewujudkan impianku. Jangan melihat ke depan, jangan percaya orang lain, jangan mencari harapan. Jika kau melakukan semua itu, kau hanya akan hidup selama beberapa tahun dan mati. Pikirkanlah dirimu sendiri. Nyawa tak terbatas sudah menunggu di depan matamu." Sambil mata yang mulai berkaca-kaca, Tanjiro menjawabnya, "Tidak, aku ingin mati sebagai manusia. Aku tak ingin memiliki nyawa tak terbatas. Aku ingin pulang."
Mendengar jawaban dari Tanjiro membuat jiwa iblis Muzan sampai marah-marah. Dia berkata, "Dasar sampah, kau pikir kau satu-satunya yang akan selamat? Banyak orang yang telah mati. Kau pikir kau satu-satunya yang akan selamat tanpa menanggung malu dan kehilangan apapun?" Tanjiro yang menangis, perlahan tubuhnya terus terangkat, semakin lama semakin tinggi. Di sisi lain, jiwa iblis Muzan tak henti-hentinya mempengaruhi Tanjiro. Kali ini dia berkata, "Itu semua hanya angan-anganmu. Sayang sekali, sebaiknya kau menyerah saja." Akan tetapi dorongan para pilar dari bawah tidak berhenti dan makin menyentuh atap. Seketika Tanjiro merasa mencium bau seperti mendiang shinobu. Namun setelah dia melihat dengan jelas, itu adalah sekumpulan bunga wisteria dengan jumlah yang sangat banyak. Dari balik bunga tersebut keluar kedua tangan, seperti Nezuko yang berusaha mengulurkan tangannya untuk menjangkau Tanjiro. Setelah Nezuko berhasil memegang tangan Tanjiro, dia berkata, "Ayo kembali kakak." Semakin kuat tubuh Tanjiro terangkat ke atas. Di sisi lain, jiwa iblis Muzan semakin berupaya menahannya dan berkata, "Lepaskan dia, kembalilah ke sini. Kau telah menaklukkan matahari. Kau adalah makhluk superior. Jangan pergi ke sana. Apa kau tidak mendengar dendam dari orang-orang mati itu? Kenapa hanya kau yang hidup? Kenapa kau yang kehilangan segalanya?" Namun Tanjiro menyanggah itu semua dan berkata, "Mereka tidak seperti itu. Mereka mengorbankan nyawa demi orang lain. Pengalaman pahit dan sedih yang mereka alami, mereka tidak mau melihat orang lain mengalami hal serupa seperti mereka." Jiwa iblis Muzan mulai kesulitan mempertahankan tubuh Tanjiro. Namun dia masih berusaha dan berteriak mempengaruhi Tanjiro, "Hentikan Tanjiro, penuhilah impian dan keinginanku. Hanya kau yang bisa melakukannya. Apa kau tidak sadar bahwa kau telah dipilih oleh Tuhan? Kau bisa melakukannya. Kau adalah makhluk sempurna. Kau adalah makhluk tertinggi." Sebaliknya, dari balik bunga wisteria muncul tangan-tangan lainnya yang memegang tangan Tanjiro dan terus menariknya ke atas. Seakan-akan tidak cuma Nezuko saja, tapi Zenitsu, Inosuke, Kanao, dan teman-teman lainnya berusaha menolong Tanjiro. Mereka menggenggam tangan Tanjiro dan mengangkatnya sambil berkata, "Kembalilah Tanjiro, jangan mau kalah, mari kita pulang." Tangan-tangan dari balik bunga wisteria itu terus bertambah sampai akhirnya jiwa iblis Muzan tidak mampu menahan Tanjiro dan melepaskannya sambil berteriak, "Tanjiro, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Setelah itu diperlihatkan Tanjiro seperti sedang berbaring di atas bunga-bunga wisteria. Saat dia mulai membuka mata, bunga-bunga wisteria itu perlahan mulai menghilang. Dan akhirnya Tanjiro benar-benar sadar kembali dengan dikelilingi oleh adik dan teman-temannya yang sedang menunggunya. Sambil meneteskan air mata, Tanjiro meminta maaf kepada Nezuko dan bertanya kepada teman-temannya, "Apa kalian baik-baik saja?" Melihat Tanjiro yang membuka mata, mereka semua sontak langsung berteriak dan menangis bahagia. Tidak terkecuali Nezuko. Inosuke menangis sambil marah-marah karena Tanjiro telah menyakitinya. Si Zenitsu juga menangis, tapi lucunya dia malah berkata kepada Nezuko kalau dia akan memintanya untuk membalas kesempatan pengorbanannya ini dengan sisa hidupnya, dan menutup dengan kata-kata, "Wahai istriku." Sontak Nezuko yang mendengarnya pun terkejut sambil kebingungan. Pinter juga ya si Zenitsu ini cari-cari kesempatan. Nah, sedangkan di sisi sebelah mereka ada Gyu yang lemas sambil kehabisan kata-kata melihat kejadian yang dialami oleh Tanjiro. Lalu untuk Kanao, setelah mengorbankan mata kirinya menggunakan pernapasan bunga jurus terakhir, akhirnya dia dirawat oleh para medis dan berhasil selamat pula. Masih dalam keadaan tergeletak, Tanjiro menengok ke arah Kanao dan bersyukur karena dia juga masih hidup. Walaupun sepertinya Kanao mengalami kebutaan dari efek pernapasan bunga yang dia keluarkan, tapi kita juga belum tahu pasti buta yang ia alami itu permanen atau tidak. Di sisi lain, tidak jauh dari kerumunan mereka ada Yoshiro yang bersandar di tembok, berlindung dari balik sinar matahari, ditemani kucing iblisnya dan duduk sambil memegang penjepit rambut milik Tamayo. Dia bersyukur sambil menangis karena mereka yang tersisa bisa terselamatkan.
Perjuangan panjang akhirnya telah berakhir. Bagaimana kelanjutan cerita dari mereka semua? Sayangnya Shin manga Kimetsu no Yaiba chapter 203 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 203 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang sadarkan diri dan berhasil kembali menjadi manusia. Apakah manga Kimetsu no Yaiba akan segera berakhir? Desa-desus rumor yang beredar sih bilang kalau manganya akan berakhir di pertengahan bulan Mei 2020. Tapi kalau harapan Mimin pribadi semoga aja belum berakhir ya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kamu, biar channel ini makin besar dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang pengen ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.